Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arsy Febriana Nasution dengan NIM 220402021. Di sini saya akan membahas 5 artikel internasional. Ya, di sini sebagian untuk ujian semester ganjil. Jadi di sini tuh yang pertanyaannya tuh di sini susunlah minimal 5 artikel internasional dari web Scopus, Springer atau IAEA dalam kurun waktu 10 tahun terakhir berdasarkan keyword yang seperti berikut. Untuk artikel pertama, jadi untuk artikel pertama ini judulnya itu Sistem Indeks Teknologi Transmisi Daya Nirkabel Gelombang Mikro dan Metode Evaluasi Pengujian. Untuk asbrak atau topiknya, teknologi transmisi daya nirkabel gelombang mikro untuk meningkatkan efisiensi pasokan daya jarak jauh, terutama dalam aplikasi IoT dan peralatan tanpa awak. Untuk permasalahannya di sini, yang pertama sini jarak transmisi yang pendek, tingkat daya dan kecerdasan sistem yang rendah, efisiensi transmisi yang kurang optimal. Untuk metodenya di sini ada pertama di sini analisis sistem transmisi nirkabel gelombang mikro meliputi komponen utama generator sinyal, penguat daya, antena, transceiver dan sirkuit penyiara. Yang kedua di sini evaluasi teknis untuk mengukur efisiensi komponen seperti pola radiasi antena, efisiensi konversi daya dan kinerja keseluruhan sistem. Untuk hasilnya, sistem indeks teknis dan metode evaluasi pengujian ini dikembangkan untuk mengoptimalkan teknologi, termasuk pengukuran daya, input, output, efisien transmisi, dan kinerja komponen individu. Untuk kaitannya dengan penelitian ini tuh saya kaitkan dengan power transmission. Yang pertama di sini teknologi ini memfasilitasi transmisi daya secara efisien melalui gelombang mikro mendukung kebutuhan aplikasi jarak jauh dan IoT. Untuk voltage stabilitas pengujian ini stabilnya tegangan melalui antena, penerima dan penyiarah yang berfungsi untuk mengubah gelombang mikro menjadi DC yang stabil. Jadi untuk penelitian ini tuh berfokus pada pengembangan teknologi transmisi daya nirkabel yang lebih efisien dan efektif untuk aplikasi modern dengan memperbaiki metode evaluasi dan meningkatkan komponen sistem. Selanjutnya di sini ada artikel yang kedua, di mana di artikel ini judulnya itu Indeks Prediksi Keruntuhan Baru untuk Analisis Stabilitas Tegangan dan Peringkat Kontingensi dalam Sistem Tenaga Listrik. Asbraknya atau topik dari teman-teman ini itu pengembangan teknik prediksi keruntuhan tegangan baru NCPI untuk menilai stabilitas tegangan dan peringkat kontingensi dalam sistem tenaga listrik. Untuk permasalahannya di sini yang pertama itu ketidakstabilan tegangan dapat menyebabkan keruntuhan sistem tenaga akibat peningkatan beban atau pemadaman saluran. Yang kedua di sini beban berlebihan pada saluran transmisi menyebabkan penurunan tegangan terutama dengan penetrasi energi terbarukan yang meningkatkan. Yang ketiga di sini sulitnya memasang jalur transmisi baru karena keterbatasan lingkungan dan ekonomi. Untuk metodenya di sini saya bagi 3. Yang pertama itu menggunakan metode Newton-Raphson MR untuk solusi aliran daya pada pembebanan kasus dasar. Yang kedua sini ada menghitung nilai NCPI untuk menilai stabilitas tegangan berdasarkan beban daya aktif dan reaktif pada sistem tenaga. Yang ketiga di sini ada peningkatan bertahap beban hingga mendekati batas stabilitas tegangan. Jadi untuk hasilnya itu yang pertama NCPI lebih unggul dalam memprediksi stabilitas tegangan dibandingkan indeks radiasional.
Yang kedua, di sini efektif dalam mengidentifikasi saluran kritis dan memprediksi keruntuhan tegangan pada kondisi pengembangan aktif dan reaktif yang berat. Yang ketiga, di sini lebih akurat dalam memperkirakan kondisi kritis di berbagai operasi beban, termasuk beban gabungan aktif dan reaktif. Yang keempat, di sini ada mampu mengidentifikasi jalur kritis dan bus yang rentan terhadap keruntuhan tegangan. Untuk kaitannya dengan keyword di sini, pada artikel ini tuh fokusnya pada prediksi stabilitas tegangan dan keruntuhan dengan pengembangan NCPI sebagai alat untuk mengidentifikasi kondisi kritis dalam sistem tenaga listrik. NCPI mempertimbangkan aliran daya aktif dan reaktif serta resistansi saluran analisa stabilitas yang lebih komprehensif. Jadi artikel ini tuh memperkenalkan pendekatan baru yang lebih akurat dalam memprediksi stabilitas tegangan dan keruntuhan sistem tenaga dengan aplikasi pada jaringan besar seperti IEEE 30 kurang sampai bus IEE 118 bus. Untuk artikel 3, penilaian di sini berjudul tentang penilaian stabilitas tegangan area luas sistem tenaga dengan variasi beban dan kontingensi yang kredibel. Untuk topik atau asbraknya di sini, pendekatan area luas waktu nyata Untuk topiknya di sini, pendekatan area luas waktu nyata untuk memperkirakan margin stabilitas tegangan VSM dalam sistem tenaga dengan skenario beban yang bervariasi dan kontingensi yang kredibel menggunakan jaringan syarat tiruan atau JST. Untuk latar belakang atau permasalahannya di sini, teknik estimasi margin stabilitas tegangan VSM yang ada memiliki kekurangan terutama saat diterapkan pada sistem tenaga dengan variasi beban yang berbeda. Ketidakmampuan memprediksi dengan akurat saat terjadi kontingensi N1 dan N2. Untuk metodenya di sini saya bagi dengan 3, yaitu artikel neural network, baru kontingensi N1 dan N2, lalu penempatan PMU yang optimal. Untuk hasil dari penelitian ini itu pendekatan baru ini secara efektif meningkatkan margin stabilitas tegangan di berbagai skenario perubahan beban. Yang kedua, di sini penggunaan ANN memungkinkan prediksi yang lebih akurat dari VSM, bahkan saat terjadi kontingensi serta mengurangi ketergantungan pada jumlah PMU. Metode ini diuji pada sistem IEEE 6 bus dan jaringan yang lebih besar dengan hasil yang menjanjikan. Untuk hubungannya atau kaitannya dengan keyword, di sini saya kaitkan dengan voltage stability. Artikel ini berfokus pada peningkatan akurasi estimasi stabilitas tegangan VSM dalam sistem tenaga listrik, terutama di bawah kondisi beban yang bervariasi dan kontingensi. Untuk penggunaan PMU untuk monitor fasor tegangan membantu dalam pemantauan dan analisis stabilitas tegangan secara real time yang sangat relevan dan mencegah ketidakstabilan tegangan. Penelitian ini tuh menawarkan metode baru yang lebih efisien dan akurat untuk memperkirakan stabilitas tegangan dengan bantuan jaringan syaraf tiruan yang mampu menangani kontingensi dan variasi beban dalam sistem tenaga listrik. Untuk artikel keempat, di sini ada estimasi probabilitas kegagalan saluran transmisi udara dengan mempertimbangkan variasi spasial dan temporal dalam cuaca buruk. Untuk topiknya di sini, estimasi probabilitas kegagalan saluran transmisi udara akibat variasi cuaca buruk dengan mempertimbangkan faktor spasial temporal. Lalu di sini permasalahannya di sini cuaca buruk seperti petir dan angin dapat meningkatkan risiko kegagalan pada saluran transmisi udara. Analisis data pemadaman saluran transmisi 110 kV di Guangxingyuan, Tiongkok menunjukkan ketidakteraturan distribusi
kegagalan yang disebabkan oleh variasi cuaca. Untuk metodenya di sini ada beberapa, tapi kita jelaskan juga di sini. Yang pertama sini ada metode Fashion, digunakan untuk menyelidiki statistika kejadian pemadaman pada saluran transmisi. Analisis regresi membangun hubungan antara intensitas cuaca seperti kepadatan petir, kecepatan angin dengan tingkatan kegagalan historis. Lalu ini ada Monte Carlo Simulation untuk memodelkan perilaku stokastik dan menguji hipotesis model regresi yang sesuai. Pemisahan agresi digunakan untuk menghaluskan data cuaca dan pemadaman. Untuk hasilnya di sini metode estimasi probabilitas kegagalan yang diusulkan mampu memprediksi kegagalan saluran transmisi berdasarkan data cuaca historis. Identifikasi faktor cuaca. Faktor cuaca terutama yang mempengaruhi kegagalan saluran adalah kepadatan petir dan kecepatan angin. Yang tidak, sini ada model regresi polinomial terbukti paling sesuai dalam menghubungkan intensitas cuaca dengan tingkat kegagalan historis. Selanjutnya sini ada validasi model. Model berhasil memprediksi pemadaman dengan akurat tinggi, terutama dalam peristiwa cuaca ekstrim seperti topan. Selanjutnya di sini berhubungan dengan keyword. Nah, di sini keywordnya itu saya kaitkan dengan high voltage overheat lines. Jadi artikel ini tuh berfokus ke saluran transmisi overheat bertegangan tinggi 110 kV dan bagaimana cuaca ekstrim mempengaruhi kandalannya. Loss in the power system itu memprediksikan kegagalan saluran dapat membantu dalam mengurangi kerugian dalam sistem tenaga, memungkinkan perancangan yang lebih baik terkait dengan pemadaman yang disebabkan oleh cuaca juga. Jadi kesimpulan dari artikel ini tuh penelitian ini tuh mengembangkan pendekatan baru yang memperhitungkan variasi cuaca buruk untuk memperkirakan probabilitas kegagalan saluran transmisi overheat, memberikan panduan penting dalam meningkatkan keandalan sistem tenaga listrik dalam kondisi cuaca ekstrim. Selanjutnya di sini artikel yang terakhir. Sini ada optimasi alokasi optimal dari distribusi generator DG dalam sistem distribusi radial dengan adanya keandalan listrik plug-in PAV untuk meminimalkan kerugian daya aktif harian dan meningkatkan profil tegangan sistem. Untuk slide-nya nggak berpindah tadi, mungkin masalah teknis. Jadi ini aspeknya tadi, saya ulangi sekali lagi. Optimasi alokasi optimal dari distribusi generator DG dalam sistem distribusi radial dengan adanya kandaran listrik plug-in PAV untuk meminimalkan kerugian daya aktif harian dan meningkatkan profil tegangan sistem. Di sini untuk permasalahannya, untuk yang pertama tuh peningkatan penggunaan kendaraan listrik plug-in PAV menyebabkan konsumsi daya tinggi selama pengisian, yang dapat berdampak buruk pada sistem distribusi. Perlu adanya integrasi optimal dari DG untuk memperbaiki kinerja sistem distribusi yang terpengaruh oleh pengisian daya PAV dan pola beban harian. Untuk metodenya di sini ada fungsi multi objektif yang berbobot yang digunakan untuk memformulasikan tujuan optimasi, termasuk mengurangi kerugian daya aktif harian dan meningkatkan stabilitas tegangan. Yang kedua sini algoritma Pearson Optimization PSO dan Butterfly Optimization BO. Implementasi untuk meminimalkan fungsi tujuan sistem. Yang ketiga di sini aliran beban backward forward switch berulang digunakan untuk menghitung kerugian daya harian dan tegangan bus pada sistem distribusi radial. Yang keempat di sini ada pemodelan skenario pengisian PAV. Dua skenario pengisian daya berbeda digunakan, salah satunya adalah pengisian pada jam off peak OPCS. Selanjutnya di sini hasilnya
Integrasi optimal DG ke dalam sistem distribusi dengan pengisian PV mampu meningkatkan kinerja sistem distribusi secara signifikan. Butterfly Optimization BO ini terbukti terlebih efisien dibandingkan dengan PSO dalam hal kualitas solusi dan kecepatan konvergensi. Dalam skenario OPCS, algoritma BO ini berhasil mengurangi kerugian daya aktif harian sebesar 58,39% dan memperbaiki defisiensi tegangan dan memperbaiki deviasi tegangan. Pengisian PFV pada jam off-peak mengurangi dampak buruk pada sistem distribusi, memperbaiki stabilitas tegangan dan mengurangi kerugian daya aktif. Selanjutnya di sini kaitannya dengan keywordnya, di sini saya kaitkan dengan loss in the power system. Penelitian ini secara langsung Penelitian ini secara langsung itu berhubungan dengan pengurangan kerugian daya aktif harian dalam sistem distribusi, khususnya dalam konteks integratif PEV dan PEG. Stabilitas and power flow optimization ini penggunaannya algoritma optimasi untuk meningkatkan stabilitas tegangan dan aliran daya sistem distribusi. Berbagai skenario pengisian PEV menjadi fokus utama. Jadi untuk penelitian ini tuh intinya itu ini menekankan pentingnya integrasi optimal DG manajemen beban PEV dalam mengurangi kerugian daya aktif harian dan meningkatkan kinerja sistem distribusi radial. Algoritma BOO terbukti lebih efektif dibandingkan PSO dalam mencapai tujuan ini, terutama saat mempertimbangkan skenario pengisian daya off-peak. Oke. Sebagai penutup atau kesimpulannya dari video ini, kita telah membahas berbagai pendekatan untuk meningkatkan keandalan dan efisiensi sistem tenaga listrik tentang yang muncul, seperti meningkatkan penggunaan kendaraan listrik variasi cuaca ekstrim. Penelitian yang kami soroti meningkatkan integritas optimal distribusi generator DG serta penggunaan meningkatkan kerugian daya dan memperbaiki stabilitas sistem. Dengan solusi yang tepat seperti implementasi metode optimasi berbasis biologi, pemanfaatan jaringan syaraf tiruan hingga estimasi kegagalan berbagai cuaca, kita dapat memitigasi risiko keruntuhan tegangan dan meningkatkan keandalan sistem distribusi secara keseluruhan. Semoga wawasan yang telah kita bahas hari ini dapat mendorong langkah-langkah lebih lanjut dalam perencanaan dan pengolahan sistem tenaga listrik yang lebih efisien dan tangguh. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Saya terbuka untuk bertanya. Sekian, terima kasih.